Dan pertanyaan begini Pak Kiai, ini agak sedikit menggelitik sebetulnya. Ini saya dapat beberapa jurnal juga disampaikan. Ini sampaikan sebetulnya. Nah, Kiai itu kan lagi ramai nih masalah satu poligami. Oh iya. Monogami dan lain sebagainya lagi ramai nih. Iya, benar. Nah, ini kita akan sesikan lain nanti. Nah, gimana tuh Pak Dokter melihat itu? Ya. Ini sudah jadi kiai apa ulama? Iya, ubaru. Oh, baru. Ulama, ubaru. Oh, iya. Gitu ya. Gimana tuh? Saya sebagai orang biasa gitu ya. Bahkan mungkin izin dulu istri nggak nanti misalnya? Izin dulu istri. Mungkin derajatnya lebih rendah dari Ustaz Ilham gitu ya. Siap. Luar biasa orangnya gitu ya. Aduh. Ya menyikapi poligami monogami ya. Poligami kan dari dulu juga sudah apa namanya sudah menjadi trending lah gitu ya gitu ya. Atau balakuminan nisa'i masna wa sulasa gitu ya. Ya tinggal di garis bawah aja gitu ya. Wahidatan gitu ya. Ya. Apa namanya? Pain hitung ya, tinggal di line gitu, pain hitung ala ta'dilu gitu. Itu sih prinsipnya itu. Toh ya masna wa sulasa ya kausalitasnya dengan pain hitung ala ta'dilu gitu ya gitu. Kalau pakai masih pain hitung berarti. Jadi sesama minal khoifin gitu ya. Kita ini sesama minal khoifin. Minal khoifin atau minal muwahhidin? Minal khoifin gitu ya gitu. Karena berbicara poligami ya berbicara takdir ya gitu ya. Tuh, takdir. Proses takdir yang memang hukum alam dan lingkungan yang mendukung gitu ya. Ada yang apa namanya poligami itu ada yang karena istrinya menyuruh supaya suaminya nikah. Oh, ada ya gitu. Ada itu. Oh, ada. Ini fenomena sudah sedang viral sekarang banyak gitu ya. Istrinya menyuruh suaminya supaya poligami lagi lah gitu ya. Gitu. Sama halnya seperti dulu lah ketika zaman Kanjeng Rasul kan banyak yang seperti itu. Tapi yang lebih banyak itu suaminya yang menikah lagi tanpa konfirmasi gitu ya. Tanpa ngasih tahu gitu ya. Kalau itu kan etika ya, etika. Walaupun sah-sah saja ya, tapi hanya etika di keluarga gitu ya. Kalau dalam pendidikan parenting itu ya etika parenting itu harus dilalui gitu ya, secara keluargaan gitu ya, secara kemanusiaan. Ya, itu sudah menjadi sunatullah namanya poligami itu, dan sudah menjadi hal yang bukan lagi hal yang tabu gitu ya. Benar. Ya. Mungkin karena dalam sebuah keterangan ya kita juga pernah mendengar ya, yang sebuah keterangan bahwa akhir zaman itu yang banyak populasinya ya perempuan gitu. Kenapa perempuan? Karena mungkin ada hal-hal yang lain. Laki-laki harus banyak melindungi perempuan gitu ya, melindungi perempuan. Ya sebetulnya kembali kepada jati diri perempuannya sama laki-lakinya, suami sama istrinya. Gitu. Ini kata Bapak Kiai Haji Dr. Gitu Bajak kan? Sahid. Ya gitu. Dan beliau di belakangnya ada nama minal khoifin. Gitu. Jadi ini saya kemarin sempat ini ya naik ya di program di poligami dan monogami itu kan dengan podcast kita bersama Ibu Endah gitu ya. Iya. Beliau juga orang yang luar biasa gitu ya, belum merelakan suaminya gitu ya. Dan itu naik ya sampai beberapa orang ngejapri ke saya, tolong dong minta versi yang sedang monogami gitu ya. Dan ya, jadi dari pertanyaan tadi itu saya menjawab bersama beliau lah sekarang. Jadi sebagai kaum monogami gitu ya. Ternyata kembali kepada kembali kepada keluarga sebetulnya. Kepada keluarga dan sebagai terakhir juga ini terakhir terus ya untuk menjaga ini Pak Haji. Kita kan anak remaja kita itu kan sangat mengkhawatirkan. Pergaulan yang bebas, kemudian punten ya pacaran yang kelewatan. Kan tinggal di pesantren, santrinya sekian ribu, berapa jumlahnya? Ya, ini 3.200 ya. 3.200. Itu kan ada pesantren kan pondasi terakhir, benteng terakhir menjaga mereka.
Pernah nggak mungkin melihat miris ya dengan keadaan pacaran berlebihan, hamil di luar nikah dan lain sebagainya? Itu gimana menurut Pak Dokter kepada orang tua nih yang ada di rumah gitu ya, kepada guru-guru yang lain juga bagian membentengi mereka gitu. Betul. Khususnya di umum lah ya, bukan Iya, pesantren. iya, betul. Gimana tuh? Memang sekarang itu ya bukan marak ya, karena dari dulu juga fenomena hamil di luar nikah ketika sekolah gitu ya, SMA, ketika SMK, bahkan kuliah gitu ya, itu fenomena itu merebak gitu. Bahkan sekarang itu pergeserannya di 5 tahun ke belakang itu di pesantren-pesantren lain ada itu yang seperti itu, gitu ya. Naudzubillah. Yang terbaru ya setahun kemarin ya. Hamil luar nikah maksudnya? Hamil luar nikah gitu kan. Nah, ini luar biasa. Karena sebetulnya kalau masalah biologis itu erat kaitannya dengan agama itu tipis. Jadi hampir nyaris ajaran agama, doktrin agama itu nyaris hampir tidak akan masuk terhadap dunia biologis. Kenapa? Karena dunia biologis itu kan tidak mandang umur, tidak mandang latar belakang dia ulama, ustadz atau siapa. Biologis itu begitu. Ketika ada kesempatan, di sana ada kenikmatan. Gitu ya. Kesempatan kenikmatan. Gitu. Nah, itu tidak memandang dia birokrat, dia rakyat, dia pejabat, dia ulama, dia ustadz gitu. Nah, maka yang terpenting adalah bukan masalah doktrin agamanya bahwa zina itu haram. Semua orang tahu zina itu haram. Nah, semua orang tahu pidana perdata itu seperti apa kalau dilaporkan ke polisi gitu ya. Tapi lingkungan. Kita bagaimana bisa dengan membangun lingkungan yang betul-betul friendly gitu. Dengan tidak melihat strata sosial siapa Anda, siapa ini. Maka dalam ilmu parenting itu didiklah anak-anak itu sejak dini mana penis gitu, mana kelamin, mana ini. Didiklah ini yang boleh disentuh, ini yang nggak boleh gitu. Nah, terus anak itu nggak boleh ditontonkan kepada hal-hal yang sifatnya berbau porno gitu. Menjurus ke sana. Padahal menurut ilmu psikologi dalam dunia parenting itu sekali-kali kita harus memperlihatkan itu bukan karena mengajarkan, tapi memberikan pemahaman bahwa itu adalah hal-hal yang menyimpang. Nah, kita masih minim ya dengan pengetahuan parenting ya, kekeluargaan. Walaupun ya hadis mengatakan ya masyarakat syabab gitu ya, kalau misalkan mampu untuk nikah secepatlah nikah. Gitu. Kemudian ada hadis lain misalkan nahyan syadid dan anita batuli gitu ya, itu sangat melarang terhadap membujang, menjomblo, itu ada larangan hadisnya gitu kan. Jadi memang betul, jangan lama-lama berbujang gitu ya, jangan lama-lama menjomblo, harus secepatnya, karena apa? Itu perintah. Itu perintah gitu. Masya Allah, ini sedap. Ya, jadi masalah tadi ya, masalah berbicara jamu kuning ya, pink ya gitu. Karena ada jambunya macam-macam ya, dan bujang ya, jomblowati, jomblowan juga. Tadi semen dari beliau jangan lama-lama membujang. Karena di kesempatan itu ada kenikmatan versi setan.